Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya, Miss Esti Ginting, di pembelajaran IPS kelas 7. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita untuk bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Dan hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Nah, manusia pada hakikatnya adalah manusia tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, manusia disebut makhluk sosial. Kenapa? Karena manusia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh manusia, yakni dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, manusia melakukan interaksi sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidupnya. Nah, apa itu interaksi sosial? Yakni hubungan timbal balik ya antara individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, yakni jumlah pelakunya lebih dari satu, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, yakni berlangsung secara timbal balik ya. Dan yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku, adanya perpindahan informasi dari pelaku pertama dan pelaku kedua. Yang keempat, adanya suatu tujuan, misalnya tujuan jual beli, itu contohnya. Pastinya dalam suatu interaksi sosial harus ataupun adanya suatu tujuan dalam interaksi tersebut. Nah, berdasarkan pelakunya, interaksi sosial dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah individu dengan individu, satu orang dengan satu orang ya. Yang kedua, individu dengan kelompok, artinya satu orang dengan kelompok. Contohnya, ketika seorang guru mengajar di kelas, yakni itu contoh dari individu dengan kelompok. Yang ketiga, yakni kelompok dengan kelompok. Contoh, kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Itu juga adalah salah satu contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, berdasarkan caranya, interaksi sosial dibagi menjadi 2, yakni yang pertama secara langsung, tatap muka, bertemu, berdiskusi, melakukan interaksi sosial ya. Yang kedua, yakni secara tidak langsung, artinya kegiatan yang biasa dilakukan tatap muka, yang bisa dilakukan secara tatap muka, dilakukan secara tidak langsung, secara online ya. Apalagi sekarang pada masa pandemik, banyak sekali kegiatan yang biasanya dilakukan secara langsung dialihkan menjadi secara tidak langsung, secara online. Contohnya saja seperti kita di lingkungan sekolah yang biasanya proses pembelajaran dilakukan secara langsung, maka sekarang kita lakukan secara online, secara tidak langsung ya, seperti itu. Nah, proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Apa saja itu? Langsung saja yang pertama, faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya apa? Yakni contohnya seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur ya. Yang kedua, yakni faktor sugesti, yakni pengaruh yang menggerakkan hati orang lain ya. Contohnya itu seperti seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti daripada dokter tersebut. Nah, yang ketiga yakni faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya yakni seorang anak yang mengidolakan pemain bola
ya, sehingga semua tingkah lakunya sesuai atau disamakan dengan idolanya. Ya, contohnya di sini kita buat dia mengidolakan Cristiano Ronaldo misalnya, ya. Nah, yang terakhir yakni faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami ataupun diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Nah, anak-anak semua, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan bentuk-bentuk interaksi sosial pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan semangat belajar.